Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua, sambil menunggu buka puasa, saya akan menunjukkan cara coding. Terakhir ini sangat populer di masyarakat kita karena zaman teknologi komputer dan banyak sekolah coding atau khusus coding, sampai anak-anak banyak khusus. Coding artinya cara komunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa mesin komputer. Jadi orang yang coding namanya developer, atau dalam bahasa Indonesia adalah programmer. Kemudian struktur bahasa coding ada dua, yaitu struktur biner. Artinya hanya dua jenis saja, yaitu 1 dan 0. Itu struktur bahasanya disebut dengan struktur biner. Kemudian jenis bahasanya itu banyak, seperti C++, Python, Java, Ruby, dan ASP+. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini, maka kita akan mempelajari bagaimana coding di ASP+, bahasa pemrograman komputer dengan ASP+. Kemudian dalam setiap aturan bahasa pemrograman itu memiliki aturan penulisan tersendiri yang disebut dengan sintak. Jadi di C++, Python, Java, Ruby, dan ASP+ masing-masing memiliki aturan penulisan yang berbeda. Dan pada sore hari ini kita akan batasi lagi, yaitu kita akan belajar sintak pada ASP+. Jadi kita akan belajar aturan penulisan kode-kode pada bahasa komputer ASP+. Kita akan belajar bahasa pemrograman komputer, yaitu sintak ASP+. Kemudian saya batasi lagi pembelajaran sintak ASP+ dalam hal ini kita aplikasikan ke salah satu bidang ilmu, karena kita tahu coding ini banyak bisa dipakai untuk segala bidang ilmu. Jadi kita membatasi diri pada bidang statistik penelitian atau riset statistik, yaitu kita terapkan dalam ini, kita contohkan pada penelitian mahasiswa S3 atau salah satu disertasinya punya salah satu kawan kita, dosen di perguruan tinggi terkemuka di Riau yang sedang menempuh program doktoral di Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Yaitu kita hanya mengaplikasikan ini karena keterbatasan waktu untuk menguji analisis butir pada instrumen penelitian beliau. Kemudian analisis butir ini juga banyak, ada kualitas, stabilitas, tingkat kesukaran, AP, dan sebagainya. Maka kita akan batasi diri pada 3 poin uji analisis item, yaitu reliabilitas, kualitas, dan tingkat kesukaran. Oke kawan-kawan semua, mungkin bagi kawan yang jurusan IT atau teknologi komputer mungkin tidak asing dengan ini, mungkin hanya bidangnya saja mungkin yang berbeda, karena ini adalah statistik penelitian. Jadi untuk kawan-kawan lain yang non IT mungkin bisa belajar juga, karena akan bermanfaat untuk mengolah data penelitian dalam skripsi, tesis, atau disertasi kita. Mana tahu kita memakai metode penelitian kuantitatif, terutama kuantitatif dengan korelasional atau kausal dan sebagainya, atau dari komparasi selain yang deskriptif biasa. Oke kawan-kawan, mari kita ikuti bagaimana cara mengcoding untuk sintak ASP+ dalam rangka kita terapkan ke ilmu statistik untuk penelitian, untuk analisis item instrumen penelitian kita yang terdiri atas reliabilitas, kualitas, dan tingkat kesukaran item. Oke kawan, mari kita ikuti bagaimana cara operasionalnya di komputer berikut ini. Selanjutnya adalah tentang pengklasifikasian teknik analisis butir, yaitu teknik analisis butir terdiri atas klasik dan modern. Seperti ini kawan. Jadi analisis butir yang akan kita lakukan di sini adalah teknik analisis butir kedua teknik analisis butir, yaitu teknik analisis teori tes klasik maupun analisis butir tes dengan teori respon butir atau IRT. Di mana pada teori tes klasik atau klasik tes teori CTT ini adalah terdiri atas 3 macam, yaitu tingkat kesukaran atau threshold seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian daya beda, kemudian distructure atau pengecoh, kemudian dalam teori respon butir atau item respon teori
yang kita analisis adalah cuma satu di sini, yaitu PL. PL yang sini adalah feed model rush seperti yang tersebut tadi, sedangkan 2 PL dan 3 PL ini adalah analisis puter tingkat tinggi yang biasa dipakai untuk disertasi akhir, untuk disertasi atau sebagian tesis yang perhitungannya tingkat tinggi. Kemudian ini dia kriteriumnya, tingkat kesukaran seperti saya bilang tadi sebelum threshold antara negatif 2 sampai 2. Kemudian dia beda itu diambil dari nilai R visceral harus lebih besar dari 0,2 atau 0,3. Kemudian di structure atau pengecoh lebih besar dari 5%. Dan feed model rush itu antara infeed MNSQ nilainya 0,7 sampai dengan 1,3. kemudian onfeed T bisa juga kita lihat dengan nilai negatif 2 sampai dengan 2 skala logik. Oke kawan, sebelum saya mulai membuka lembar kerja tutorial Acer Quest bagaimana prosedur operasionalnya di komputer, maka terlebih dahulu saya menyarankan kepada kawan-kawan untuk membuat folder khusus, jangan terlalu dalam tapi langsung di luar. Ini kan folder D, jadi langsung di folder D ini yaitu kita buat dalam ini saya buat di sini namanya 4 Acer data coba 7. Nah, ini isinya kebetulan udah saya kopikan ke sini atas permintaan dari salah satu kawan kita dari klien saya. Ini datanya dikirim oleh salah seorang kakak dari kawan kita, yaitu nama datanya data coba 7 untuk dianalisis item butirnya dengan teknik Acer Quest, dengan program Acer Quest. Kemudian perintahnya lagi adalah cara memperoleh hasil analisanya apa nanti dijelaskan, soalnya kalau cuma terima hasil tanpa tahu bagaimana cara memperolehnya susah mau dipertanggungjawabkan nanti kalau ditanya bagaimana cara memperolehnya. Jadi kakak ini menyarankan agar saya tidak hanya mengolah data tapi menjelaskan prosedur operasionalnya. Dalam arti kata saya harus membuat tutorial bagaimana langkah-langkah Acer Quest ini di komputer. Ya, cara membaca sekalian prosedur, maksudnya jadi kalau kurang ngerti bisa mau tanya-tanya, hanya mau menerima hasil versinya saja tapi dia ingin tahu juga bagaimana prosedur untuk mendapatkannya di komputer atau di program Acer Quest. Oke, kita langsung menuju ke data kita. Tadi ini folder data, kemudian ini data kita coba, kemudian kita buka datanya seperti apa yang mau dianalisis butir dengan Quest. Kita lihat di sini yang mau kita olah terdiri atas beberapa item ini sudah saya hitung dari sebelumnya sekitar 23 item, terdiri atas 5 indikator. Ini garis-garis hitam besar ini menandakan batas indikator, kemudian ini adalah item-itemnya, ya kan, item-itemnya. Kemudian ini warna-warna abu-abu ini adalah masing-masing sub indikator atau dimensi dalam setiap indikator. Jadi ada berapa dimensi ini kan, intinya ini datanya. Kemudian jumlah respondennya kita lihat ke bawah ada sekitar 111 tapi di sini belum ada. Maka untuk salah satu syarat untuk mengolah ke Acer adalah ini kita hilangkan kepalanya, ini kepala tabel kita hilangkan, kemudian kita harus menambahkan nomor urut responden di sini sebelah sini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita buat itu dulu. Jadi kita copy, kita buat file baru untuk menghilangkan kepala tabel dan untuk memberi nomor urut responden di sebelah kiri tabel ini. Oke. Kemudian ini kita tutup saja. Kemudian kita buat file baru. Karena mungkin kawan bertanya-tanya kenapa nggak saya buat aja di sini di sheet baru. Dalam program Acer nanti akan error jika kita buat lebih dari karena nanti program ini yang mau kita olah. Jadi nggak boleh lebih dari satu sheet, harus khusus satu sheet mana yang kita olah. Jadi kita tidak bisa membuat sheet selanjutnya di sini. Tapi kita harus membuat membuat file baru, Excel baru seperti ini. Kita kasih nama data. Kita kasih nama data coba 7. Nah, dapat gitu. Jadi kalau dalam Acer ini tidak boleh ada spasi dalam pemberian semua file, tapi harus gabung. Kalau kita nggak mau rapat begitu, maka kita bisa kasih dengan underscore. Tapi dalam hal ini kita buat rapat gini saja. Kemudian kita buka, baru kita kopikan di sini. Karena sebelah kiri ini adalah nanti yang sebelah kiri ini adalah nanti kolom nomor urut responden. Jadi kita
kopinya mulai dari sini. Karena kita tidak perlu nomor tabel, jadi kita mau kopinya dari kolom B ke baris ke-1, B1. Oke, kita kopikan. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita tinggal nambahkan nomor urut 1 sampai 121. Dalam hal ini saya mau kopikan aja dari file yang ada nomor urutnya 1 sampai 21. Ini dia. 1 sampai 111. Saya copy untuk ngasih nomor urut dari tabel kerja kita. Tabel kerja kita dari di sini. Oh, ini dia. Jadi kita copy di sini. Oke, kita cek ke bawah apakah sama nomor urut sama dengan jumlah barisnya dengan koresponden betul. Berarti udah betul, baru kita save, baru control save biar data tersimpan dulu semuanya. Oke, udah. Baru kita sekarang akan melanjutkan langkah selanjutnya. Di sini dalam folder ini kita telah dapat 2 data. Oh ya, tuh. Data yang ini tadi, ini belum selesai kawan, jadi ini kita rapatkan dulu. Soalnya nanti kalau begini tidak terbaca dalam ASAR. Jadi kita udah punya data ini, kita rapatkan ini kolom-kolom ini dengan cara kita klik sini pojok, baru kita buka format, baru auto fit column width, otomatis merapat kawan. Baru kita save lagi, jadi ini adalah langkah pertama. Jadi langkah kedua yaitu bahwa kita dalam mengolah data dengan ASAR Quest itu dasarnya adalah Excel. Kemudian Excel kita transformasi ke dalam bentuk PRN. Caranya adalah kita transformasi caranya dengan CSS. Hanya dengan CSS, cari folder kita tadi di sini di ASAR ini, kemudian kita rubah ke dalam bentuk format text space delimited. Nama filenya tetap itu. Oke, udah selesai, berarti klik yes. Kita lihat di sini di folder kita, maka udah terbentuk data PRN ini kawan, data PRN. Kemudian dari PRN ini kita transformasikan lagi, yaitu tunggu kita tutup dulu tadi Excel yang tadi karena nggak boleh terbuka. Kalau terbuka file data dasarnya ini kawan, itu nanti error waktu dieksekusi di Quest. Jadi sekarang hendak kita tutup yang ini bukan ini. Oh ya, ini kita tutup juga, ini karena ada dalam folder kita. Jadi semua file yang ada dalam folder waktu eksekusi dengan Quest harus ditutup kawan. Selanjutnya kita buka data coba 7 dengan format PRN ini. Kita buka, tujuannya kita akan mentransformasi ke dalam bentuk TXT atau teks dokumen. Sebelumnya kita cek dulu kelengkapan data kita apakah sudah lengkap, tidak ada yang berubah dari data Excel yang asli tadi. Kita lihat ke bawah apakah betul 111, betul 11. Kalau sudah betul baru kita transformasi ke TXT. Caranya file, kemudian save as, kemudian order format, kemudian di sini all file, atau langsung teks dokumen. Ini udah teks dokumen. Oke, baru kita save. Oh, tunggu. Ini ada tunggu. So ini .txt. Karena formatnya teks dokumen, maka di belakangnya kita data coba 7.txt. Coba kita save. Oke, bisa. Kemudian ini kita tutup. Kita sudah dapat 2 data dalam bentuk 3 macam data dalam bentuk Excel, kemudian PRN, kemudian dalam bentuk txt. Kemudian sebelum kita melangkah selanjutnya, kita cek dulu bagaimana isi data dalam format teks ini atau teks dokumen ini berubah atau tidak. Kalau kita yakin tidak berubah atau masih sesuai dengan aslinya, maka kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Oke, ini 111 berarti tidak ada yang berubah. Kemudian ini tidak ada yang kosong, tidak ada yang janggal dari kenampakan data kita. Maka langkah selanjutnya akan kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sintak. Sintak adalah bahasa pemrograman komputer, karena ini
Program ShareQuest adalah didasarkan pada program komputer DOS. DOS adalah program komputer yang lama sekali, sekitar tahun 90-an atau masih jadul sebelum Pentium, apalagi komputer yang multidimensi. Maka kita harus membuat bahasa pemrograman dengan bahasa program komputer atau perintah-perintah. Perintah-perintah apa yang kita inginkan itu yang kita ketikkan dalam suatu bahasa program komputer. Jadi dalam hal ini saya udah punya sintaknya, saya tinggal copy, bagikan kawan yang belum punya, maka nanti bisa perhatikan ini. Kawan nanti bisa mengetik harus sama persis. Kalau tidak sama, ada salah satu huruf atau angka pun dia maka akan error. Yaitu saya akan mengcopy dulu. Saya copy dari sini. Oh bukan, ternyata saya copy dari sini. Oke, ini ada sintak dalam bentuk txt. Oke, saya copy ke folder tadi itu. Di sini harus satu folder ya kan. Oke, kita sesuaikan, kita buka dulu. Nah, inilah namanya sintak. Ini namanya sintak kan. Oke, ini namanya sintak. Tidak bisa dibesarkan kawan, tidak bisa di zoom, makanya kawan harus perhatikan ini baik-baik. Yaitu inilah bunyi sintaknya, makanya kawan harus mengetik semua ini dengan pas. Saya jelaskan satu-satu. Ini adalah judulnya, yaitu title. Ini keterampilan berpikir kritis, ini adalah judul saya. Nanti punya kawan bisa menyesuaikan. Kemudian ini nama data file. Data kita ambil dari ini. Nah, ini yang perlu disesuaikan kawan. Data ini harus sesuai betul dengan data yang mau kita olah, yaitu yang dalam format txt ini. Makanya ini kita copy aja nama datanya, ya kan? Kita copy karena harus sama betul. Kemudian nanti di akhirnya kita kasih .txt sebagai format teksnya. Ini format filenya ini adalah txt. Teks dokumen itu disingkat itu biasanya dengan .txt gitu kawan. Oke, selanjutnya saya mengkopikan di sini. Karena ini adalah nama datanya, yaitu ini harus sama betul kawan. Spasi atau ada underscore itu harus kawan perhatikan, tidak boleh beda. Ini kan data underscore file, ini ada spasi ini kawan. Ada spasi baru nama file. Nama file tadi kita kopikan di sini. Saya pastekan. Nah, paste, itu kan. Kemudian dot di sini tidak boleh spasi. Kita pastikan dot tidak spasi. Oke. 7 tadi kan. .txt. Txt itu nama format kita tadi, format data kita tadi adalah txt atau teks dokumen. Kemudian kode di sini ada 1 2 3 4 5 adalah kode dari ini, dari lembar jawaban nih kawan. Kode 1 2 3 4 5 ini saya apa kawan, yaitu didapat dari ini dia. Jadi kode-kode di sini ini adalah apa yang kita tampilkan ini adalah dibaca putar sebagai kode. Jadi huruf apa aja yang ada di sini selain pada nomor urut, jadi nomor urut tidak perlu, itu adalah kode. Jadi kode di sini kalau kita lihat adalah ada angka 4, ada 3, ada 2, ada 1, ada 5. Jadi kodenya adalah 1 2 3 4 5. Kodenya adalah berupa angka, yaitu 1 2 3 4 5. Makanya kita ketik 1 2 3 4 5. Kemudian format name 1 sampai 3. Artinya ini format name 1,3 ini adalah format identitas tadi berada dalam kolom 1 sampai 3 ini kawan. Kolom 1 sampai 3 ini kan format identity ini kan. 1 sampai 3. 111 itu adalah menempati 3 kolom. Baru yang ini adalah kolom itemnya ini. Yaitu ini item kolom format name 1 sampai 3, kemudian kolom item 4 sampai 26 karena tadi karena data saya olah ini adalah 23. Karena data yang saya olah tadi 23, mana tadi? Data yang saya olah 23. Tunggu dulu. Ya. Ini kan tadi yang punya satu kan 23 kan ini ya kan. Ini kan bukan yang saya olah ini. Ini tadi saya cuma ngambil ini nomor urut aja tadi sini kan. Jadi data yang saya olah tadi adalah ada 23 kan. Kalau ini kan 10, tadi 23. Makanya ini ada 26. 26 ini dapatnya dari 26 tambah 3 ini kan. 23 kolom item tadi kemudian ditambah dengan 3 kolom nama.
berarti 3 ditambah 23 ada 26, makanya pada kolom 4 sampai 26. Kemudian key ini adalah kunci jawaban. Jadi kunci jawaban kita itu kan ada 1 sampai dengan 5, ya kan? Berarti saya tidak perlu ngulangi kunci jawaban, kemarin sudah saya jelaskan mana kunci jawaban. Jadi kunci jawaban kita itu terdiri atas 1 sampai 5. Begitu juga dengan skornya. Skornya dari 1 sampai 5, ya kan? Jadi pada kunci 1 skornya adalah 1. Seperti ini, kawan. Kemudian kita tulis kunci K1 sebanyak 23 nih, kawan. Ini sebanyak 23 angka satunya. Ini 23 ini artinya apa? 23 adalah 23 item. Jadi artinya semua item kita dari 23 item itu ada kunci huruf 1, kunci angka 1, yaitu ada 23. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. Oke. Kemudian spasi, tanda seru, spasi, skor sama dengan 1. Ini artinya kunci 1 skornya 1. Kemudian juga selanjutnya gitu, kawan, yang di bawahnya adalah 2. Kunci 2 ini sebanyak 23. Kemudian di bawahnya adalah kunci 3, 4 dan 5. Kemudian kunci 2 ini skor 2. Kunci 2 artinya skor 2, kunci 3 artinya skor 3, kunci 4 artinya skor 4, kemudian kunci 5 artinya skor 5. Perhatikan dalam pembuatan ini kuncinya, kawan, ini key spasi 111 sampai jumlah item kita 23, kemudian spasi, kemudian tanda seru, spasi, kemudian skor sama dengan 1 sampai 5. Kemudian di bawahnya ada, kemudian di bawahnya ini, kawan. Kemudian di bawahnya baru kita buat tulisan set with. Ini untuk mengeset kita program ASER kita. Program ASER kita itu mampu membaca data sebanyak 107 halaman. Makanya set spasi with sama dengan 107 tanda seru peak. Artinya program ASER kita ini mampu membaca program data sebanyak 107 halaman data kita. Jadi kalau lebih dari itu data kita, maka data kita harus dipecah. Jangan sampai melewati 107 halaman. Kemudian estimate, inilah estimate perintah. Tadi saya bilang bahwa output dari ASER yang terdiri atas SH, underscore SH, IT, CA, TN, dan low. SH itu di simultan, IT item, CA chess atau subject, TN adalah kesimpulan, low adalah logic. Dan begini cara membuat perintahnya. Kita ketik show spasi tanda panah 2 spasi berpikir underscore kritis, ini judul kita, judul kawan bisa menyesuaikan, kemudian underscore, kemudian ini yang penting underscore SH ini perintah bahwa kita memerintahkan komputer agar supaya mengeluarkan analisis simultan, yaitu kita disingkat dengan underscore sh.out. Kemudian ini ada bedanya. Yang kedua adalah show underscore item, show spasi item spasi tanda panah ke kanan 2, kemudian spasi kemudian judul kita berkritis, kemudian underscore IT ini adalah kita memerintah agar supaya komputer mengeluarkan analisis item output, maksudnya agar supaya komputer mengeluarkan output simultan IT, CA, TN, dan low. Kemudian ini caranya yang di bawah beda lagi pakai chess. Ini internal ada seru spasi tanda panah 2 spasi, kemudian seperti tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah logic. Oke, kawan bisa melihat aja. Jadi kawan harus mengetik seperti itu persis, jangan sampai beda. Tinggal menyesuaikan aja. Ini adalah nama data file yang akan kita olah. Jadi file yang kita olah menyesuaikan dengan nama file kawan. Kalau saya kan nama filenya data coba 7 dalam format harus teks dokumen, harus txt kawan. Kalau tidak txt dia tidak mau baca. Oke. Setelah itu kita save. Kalau kita udah yakin maka kita save. Baru kita tutup. Oke, kita udah dapat sintak. Kemudian sintak ini kita gandakan lagi dalam bentuk prn, makanya kita buka, baru kita save as, kemudian kita save as, baru di sini all file, baru prn, sintak.prn, gitu kawan, baru kita save. Oke, kita tutup, kita tengok di sini, kita cek sintak prn, file prn, coba kita cek dulu isinya, apakah tidak ada yang berubah. Ternyata tidak ada berubah secara sekilas. Oke, baru kita melanjutkan. Selanjutnya adalah kita sekarang mengambil program atau aplikasi ASER Quest. Jadi aplikasi ASER Quest ini karena aplikasi komputer masih berbasis DOS, maka aplikasinya harus kita kopikan ke folder ini kawan.
Jadi aplikasi AsserQuest ini tidak bisa diinstal di komputer kita atau tidak bisa on board. Jadi harus kita taruh di mana folder kita yang mau kita olah itu. Disitulah kita kopikan aplikasi AsserQuest-nya gitu kawan. Oke, selanjutnya kita cari di mana program AsserQuest-nya, aplikasi Quest-nya akan kita copy. Oke, saya cari dulu tempatnya. Ini dia kawan. Ini ada program AsserQuest namanya Quest 90 underscore standard version. Oke, ini kita copy ke sini. Oke, udah dapat, baru kita buka. Oke, tunggu sebentar, kita buka. Oke, ini udah terbuka program AsserQuest nya. Ini tidak bisa di zoom kawan, jadi kawan harus memperhatikan betul ini. Oke, langkah pertama dalam aplikasi AsserQuest ini kita ketikkan submit, SUBMIT, kemudian spasi, baru nama sintak tadi kawan. Jadi nama sintak tadi kita ini, nama sintak kita adalah biasa sintak nama filenya, sintak, kemudian formatnya harus yang txt ini kawan, ini txt, berarti sintak.txt berarti, karena format sintak txt. Sintak.txt, maka kita tinggal enter. Kalau tidak ada yang salah dalam data kita, dalam proses entry data tadi, maka itu akan ada hasilnya. Kita enter, ini dia, langsung ada hasilnya. Berarti ini adalah fit atau betul kawan, berarti betul. Jadi bisa kita lihat. Oke, sebelumnya biar mudah ini item-itemnya ini, outputnya ini akan saya buat folder khusus, yaitu dalam folder output itu kawan, biar tidak rumit dalam melihatnya. Jadi output inilah outputnya. Kemudian kita pastikan di sini. Sebetulnya saya udah menjelaskan tentang cara membaca output dari AsserQuest ini, tapi pada malam hari ini akan saya coba ulangi lagi secara ringkas saja. Demikianlah kawan-kawan penjelasan saya tentang tutorial operasi dari aplikasi AsserQuest untuk program olah data statistik. Dalam hal ini adalah untuk analisis butir. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.